Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Sandi Putra, mahasiswa agroteknologi Universitas Taman Siswa Padang, di mana kami bertujuan di sini membuat video tentang aktivitas kami magang selama di BPTP Sumatera Barat, tepatnya di kantor kebun percobaan Bandar Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Wahyudi, mahasiswa agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif. Saya jurusan agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesri Yelda Putra. Saya mahasiswa agroteknologi Universitas Taman Siswa Padang, yang magang saat ini pada tahun 2021, yaitu di BPTP Sumatera Barat, tepatnya di kebun percobaan Bandar Buat. Baiklah, di mana magang ini merupakan mata kuliah yang wajib kami ambil untuk mendapatkan S1 di Universitas Taman Siswa. Adapun tujuan magang yang kami dapat yaitu mendapatkan ilmu yang masa kuliah bisa kami terapkan di lapangan, supaya kami bisa memahami, terkhususnya kami yang jurusan agroteknologi yaitu pertanian. Jadi kami mengambil di sini tentang tumpang sari pada tanaman jagung manis dan kacang tanah dalam polybag. Adapun tujuan dari magang di sini kami yang dapatkan yaitu melatih soft skill kami dalam dunia kerja dan membuat kami disiplin waktu dan menciptakan tim kerja dan menciptakan jaringan kerjasama antara teman. Dari magang ini adalah untuk melatih skill kita untuk di dunia kerja nantinya. Dari kita magang yaitu dapat berbaur dengan dunia kerja maupun dengan anggota-anggota tempat kita magang. Lalu bagaimanapun caranya agar kita dapat mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan di kampus Universitas Taman Siswa Padang. Cobaan Bandar Buat, kami didampingi oleh dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Insinyur Syahrial Abdullah MS, yang mana merupakan dari pegawai dari BPTP Sumatera Barat. Sedangkan dari kampus yaitu DPL-nya ialah Ibu Dr. Milda Ernita, SI MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan yang saya lakukan selama magang dan apapun perlakuan yang saya lakukan untuk tanaman yang saya rawat di tempat magang kebun percobaan Bandar Buat. Baiklah, di sini saya mulai dengan tanaman kacang tanah, yang mana awalnya yaitu saya melakukan pembersihan gulma terlebih dahulu, lalu menggemburkan tanah di dalam polybag. Kemudian setelah menggemburkan tanah di dalam polybag, kita lakukan pengapuran. Tujuannya agar unsur hara di dalam tanah kacang tersebut, untuk yang nantinya akan ditanam kacang, dapat pulih kembali. Kemudian setelah dilakukan pengapuran, maka kita diamkan 1 malam, lalu besoknya kita tanam, yang mana jatuhnya pada tanggal 9 kita menanam kacang tanah. Lalu untuk pemupukan pertama yaitu dengan berumur 17 hari. Lalu pemupukan kedua berumur 23 hari dan pemupukan ketiga umur 31 hari. Di sini untuk dosis pupuk itu sendiri saya menggunakan pupuk NPK dengan takaran yaitu sebanyak 100 polybag. Saya melakukan pemupukan dengan berat 100 gram pupuk NPK.
yang mana dicairkan ke dalam air yang diletakkan di dalam sebuah wadah ember sebanyak 10 liter. Lalu untuk satu polybag ini kita akan mengecornya dengan takaran 100 lebih kurang 100 ml. Namun untuk pemupukan keduanya, dosis tersebut kita tambah lagi menjadi 300 gram yang kemudian kita larutkan kembali kepada air yang banyaknya 10 liter dan kita cor kembali sebanyak 100 ml. Dan untuk pemupukan ketiga yaitu dengan dosis yang sama dengan pemupukan yang kedua tadi. Lalu kita lanjutkan lagi tanaman yang kedua, yaitu tanaman jagung. Di sini awal mulanya sama dengan kacang tanah tadi, kita lakukan pembersihan gulma terlebih dahulu. Lalu kita cabut, habis itu kita buat bedengan yang mana ukuran bedengan ini dengan panjang 17 meter dan lebar 1 meter. Setelah dilakukan pembuatan bedengan, kita lanjut pemberian kapur, yang mana tujuan pemberian kapur ini sama dengan kacang tanah tadi, yaitu untuk mengembalikan unsur hara karena tanah ini telah lama ditinggalkan, maka unsur hara tersebut telah melakukan pencucian. Setelah kita lakukan pengapuran, yang mana di sini pengapuran untuk jagung ini dilakukan sebanyak 100% untuk satu bedengan ini. Lalu saya di sini melakukan jarak tanam jagungnya yaitu 70 kali 20. Dan setelah saya hitung, jumlah populasi untuk satu bedengan ini ada sekitar 166 buah batang yang akan ditanam nantinya. Setelah itu untuk penanaman jagung, yaitu saya lakukan pada tanggal 22 September. Dan kemudian dilakukan penyiraman. Setelah itu untuk pemupukan pertama ya dilakukan tanggal 29 September. Itu jatuhnya umur jagung telah berumur 10 hari. Dan lalu pemupukan kedua setelah untuk pemupukan pertama yaitu berumur 7 hari. Kemudian untuk pemupukan kedua setelah berumur 10 hari dan pemupukan ketiga berumur 28 hari. Dengan dosis pupuk yaitu saya menggunakan pupuk NPK. Dosisnya untuk per batang itu 3 gram. Maka setelah saya hitung untuk satu bedengan ini sekitar lebih kurang 100 gram lebih. Lalu setelah pemupukan pertama, lalu pemupukan kedua setelah berumur 10 hari, saya melakukan pemupukan dengan dosis yang berlebih lagi karena tanaman jagung tersebut telah tumbuh dewasa, yaitu dengan dosis lebih kurang 500 gram. Kemudian untuk pemupukan ketiga dengan dosis yang sama, itu lebih kurang 500 gram juga. Dan di sini untuk pemberian pupuk tersebut pada jagung ini, kita dilakukan penggalian di sekitar batang tanaman jagung tersebut. Lalu kita timbun supaya pupuk tersebut tidak digali oleh hama, digali oleh binatang-binatang lain seperti tikus ataupun burung. Jadi kita gali di sini, lalu kita timbun. Baiklah. Lalu di sini saya telah melakukan penilaian terhadap perlakuan tumpang sari jagung dan kacang
saya ini, yang mana di sini saya berbeda dengan kacang dan jagung seperti teman-teman saya lakukan di sebelah sini, yaitu perbedaannya yang mana di sini saya melakukan penutupan atau pembatasan cahaya matahari seperti ini. Dan ini suatu perlakuan bagi saya. Maka sebab dari perlakuan ini yaitu tanaman jagung ini tumbuh cuman batangnya tidak kuat, lemah. Lalu dibandingkan dengan tanaman jagung-jagung yang lain, tanaman ini agak lambat tumbuhnya. Dan dapat kita lihat lagi untuk tanaman kacangnya juga. Di sini tanamannya memiliki batang yang tinggi dan jumlah daunnya sedikit. Di situ yang dapat saya nilai dari kedua tanaman ini dengan dilakukannya pemberian penutup atas dari tanaman saya ini. Baiklah, cuman itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tanaman yang mana saya diberi tanggung jawab oleh DPL, yang mana saya memiliki tanggung jawab yaitu melihara tanaman tumpang sari saya, yang mana yaitu berupa kacang tanah yang ditanam di polybag dan jagung manis varietas Paragon, sedangkan kacang tanahnya varietas 34. Baik, sebelum ada tanaman ini, saya melakukan penyiapan media tanam dan pembersihan di sekitar media tanam, yang mana dulunya polybag ini sangatlah banyak tumbuhan gulma. Jadi setelah selesai pencabutan gulma setiap polybag, saya melakukan penggemuran pada tanaman pada polybag ini supaya dalam penanaman benih kacang tanah jadi cepat tumbuh. Jadi pada tumbuh kacang tanah ini sekitar 4 hari sudah mulai keluar. Jadi sebelum penanaman kacang tanah, tapi kami pemberian dolomit dulu atau kapur. Tujuannya pemberian kapur ini supaya pH tanah tetap terjaga dan unsur hara pada tanah tetap bagus, agar tanaman kacang tanah ini tetap tumbuh subur. Baiklah, saya akan menjelaskan pada kacang tanah dulu, yang mana kacang tanah ini kami memiliki 3 tahap pemupukan. Yang pertama, pada tahap pertama, yang mana tanaman kacang ini pada tanggal 9 September, yang tepatnya berumur 17 hari. Jadi dosis pertamanya yaitu 100 gram pupuk NPK. Jadi dalam 100 gram pupuk NPK itu kami melakukan pemberian air untuk melarutkan pupuk NPK ini, agar kami lakukan pengkocoran pada setiap polybag, yang mana pada setiap polybagnya kami beri sebanyak 100 ml pupuk NPK yang telah dilarutkan. Dan untuk pelarutan pupuk pertama itu pada umur 17 hari, dan untuk tahap keduanya kami melakukan pemupukan pada umur 23 hari, yang mana dosisnya lebih meningkat lagi, yang mana saya memberikan 300 gram NPK dan urea 300 gram, yang mana setiap pupuk tersebut akan dilarutkan dengan air 10 liter. Setelah larut pupuk tersebut, maka kami lakukan kembali pemberian pada setiap polybagnya dengan ukuran atau dosis pupuk sebanyak 100 ml setiap polybagnya. Dan pada tahap ketiga, kami melakukan pemupukan pada umur 31 hari. Jadi dosisnya masih tetap sama pada dosis yang kedua, yaitu 300 gram NPK dan 300 gram urea. Tujuan tersebut karena supaya unsur hara yang ada di dalam polybag ini tetap terjaga. Jadi tanaman kacang tanah ini bisa tumbuh subur. Bisa kita lihat sendiri teman-teman dan ibu dosen yang pada kesempatan ini.
Jadi bisa dilihat pada tanaman saya sendiri yang saya jaga. Jadi tumbuhnya sangatlah subur. Di sisi lain, saya melakukan penggemuran pada setiap polybag, yang mana tujuannya agar unsur hara tetap terjaga dan kegemburan tanah itu bisa menopang calon-calon bintil-bintil akar yang akan menjadi polong, supaya mengikat pada gemburan tanah ini supaya banyak hasil dari kacang tanah ini tersebut. Jadi fungsinya penggemburan itu untuk meningkatkan sumber unsur hara pada setiap polybag. Jadi bisa dilihat sendiri pada kondisi tanaman kacang tanahnya sangatlah bagus. Di sisi lain, kayak tujuan dari kami mengambil judul Tumpang Sari, karena Tumpang Sari ini sangatlah banyak manfaatnya bagi kita sendiri, terkhususnya saya sebagai mahasiswa yang jurusan agroteknologi, yang mana saya dapat menerapkan ilmu saya selama kuliah yang saya dapatkan di bangku kuliah yang diajarkan oleh ibu dosen, yang mana bisa saya praktekkan lagi di magang ini. Jadi sangatlah beruntung saya sekali dalam melakukan magang, karena bisa mendapatkan ilmu yang ada di dunia kerja maupun di lapangan yang akan saya rasakan pada saat saya berkumpul di dunia kerja maupun di tempat saya tinggal pribadi. Jadi baiklah, saya akan menjelaskan pada tanaman berikutnya, itu tanaman jagung, yang mana sebelum ada tanaman ini, tanaman jagung, kami menyediakan bedengan terlebih dahulu sekitar 17 meter panjangnya dan lebar 1 meter, yang mana jagung ini kami memiliki perlakuan berbeda, yang mana saya sendiri yaitu ukuran jarak tanam yang saya pakai yaitu 60 kali 25. Jadi setiap barisnya di sini ukuran 25 dan ke sini 60, mendapatkan sekitar 136 populasi batang jagung manis. Setelah selesai bedengan, maka kami membuat tanaman ini pada jagung ini pada tanggal umur 7 hari barulah kami melakukan pemupukan pertama kalinya pada dosis 100 gram, yang mana setiap 100 gram ini kami akan membagikan pada setiap tanaman yang ada pada setiap bedengan. Tepatnya pada umur 7 hari kami pemberian pupuk pertama, sedangkan dosis kedua kami melakukan pada umur 10 hari, karena tanaman jagung mulai meningkat dan sangat dibutuhkan sekali pemupukan yang cukup relatif banyak, karena pada saat mulai proses vegetatif ini merupakan yang membutuhkan unsur hara yang cukup pada tanaman. Jadi setelah tahap kedua atau pemupukan kedua selesai, kami memberi lagi pemupukan ketiga pada umur 28 hari. Jadi bisa dilihat sendiri teman-teman, dalam kondisi inilah tanaman yang sedang kami lakukan di tempat magang kami, yang mana pada pemupukannya saya memberikan pemupukan sekitar 3 cm dari batang. Jadi kami lobangi setiap batangnya ini, kami akan memberikan pupuk NPK, yang mana rekomendasi tersebut pada rekomendasi kedua yaitu sebanyak 400 gram NPK mutiara biru, yang mana akan mendapatkan setiap populasi tanaman. Jadi dari 400 gram itu akan kami bagi sama rata. Setelah untuk pemupukan ketiga, kami pun memberi dosis pada umur 28 hari sebanyak 400 gram kembali pupuk NPK mutiara biru, yang mana tujuannya supaya tetap terjaga kesuburan pada unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi tanaman jagung ini bisa kita lihat sendiri kondisinya, alhamdulillah bagus. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi sangat manfaat kita mempelajari di dunia magang ini atau tempat lapangan kita untuk melakukan praktek kerja. Jadi alhamdulillah bisa melaksanakan magang ini dengan sukses. Mudah-mudahan dari video ini bisa membantu teman-teman untuk terkhususnya pada
junior-junior kami yang akan magang di tahun berikutnya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam video ini kami penjelasannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lanjutan video yang tadi, selanjutnya di sini saya ada tugas yaitu tentang tumpang sari tanaman kacang tanah dengan jagung. Yang mana yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang kacang tanah. Kacang tanah, kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu membersihkan gulma yang ada di dalam polybag. Kemudian setelah gulmanya dibersihkan, kami juga menggemburkan tanah yang ada di dalam polybag. Dan setelah itu kami memberikan dolomit yang mana dolomit tersebut kami berikan 3 gram per polybag. Dan selanjutnya kami menyusun polybag sebanyak 100 buah yang akan ditanami kacang tanah. Dilakukan penyusunan polybag, maka kami melakukan penanaman yang mana setelah penanaman kami melakukan perawatan dengan cara penyiraman setiap hari supaya kacang tanahnya cepat tumbuh. Dan kami melakukan pemupukan pada pemupukan pertama pada 17 hari setelah tanam, yaitu dengan dosis 100 gram untuk 100 polybag. Dan selanjutnya pemupukan kedua kami lakukan pada 23 hari setelah tanam dengan dosis 300 gram. Dan selanjutnya pemupukan ketiga kami lakukan dengan pada 31 hari setelah tanam. Yang mana pemupukan ini dilakukan dengan cara melarutkan pupuk NPK dengan sebanyak 10 liter air. Dan kemudian kami lakukan dengan cara pengecoran. Dan untuk takaran airnya yaitu untuk 100 polybag ini sebanyak 10 liter. Dan kemudian untuk takaran per polybagnya yaitu sebanyak 100 ml. Selanjutnya kita beralih kepada tanaman jagung, yang mana kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu membersihkan gulma yang ada di sekitaran ini, sekitaran tempat penanaman. Kemudian kami melakukan pembuatan bedengan, yang mana panjang bedengan ini yaitu sepanjang 17 meter dan lebarnya yaitu 1 meter. Kemudian kami melakukan penanaman dengan jarak tanam 60 kali 25 cm. Yang mana populasi tanaman jagung ini yaitu sebanyak 168. Kemudian kegiatan yang kami lakukan yaitu kami juga melakukan pengemburan, pembersihan gulma, dan juga pemupukan. Pemupukannya di sini yaitu pada saat jagung berumur 7 hari setelah tanam dengan dosis yaitu sebanyak 100 gram. Dan selanjutnya pemupukan kedua yaitu dilakukan 10 hari setelah tanam dengan dosis berbeda yaitu dengan dosis 500 gram. Dan selanjutnya pemupukan ketiga kami lakukan pada umur jagung 28 hari setelah tanam dengan dosis yang sama pada pemupukan kedua yaitu sebanyak 500 gram. Dan cara pemupukan di sini kami melakukan pemupukannya dengan cara menaburkan ataupun menggali di sekitar 5 cm di dekat tanaman jagung. Kemudian kami lakukan pemupukan di sana atau dengan cara ditaburkan. Baiklah, kemudian untuk perawatan yang saya lakukan, saya melakukan perawatan ketika waktu senggang, yaitu dengan cara pembersihan gulma yang ada pada tanaman kacang dan jagung. Dan kemudian kami juga melakukan penggemburan tanah agar tanamannya lebih subur. Yang teman-teman bisa lihat, kami melakukan penggemburan seperti ini, yang mana tanah yang di pinggir-pinggir polybag ini kami naikkan kembali. Dan juga tanah yang di tengah polybag ini kami kembangkan sini. Tujuan penggemburan ini yaitu agar tanaman jagung ini tumbuh lebih subur dan berdirinya kokoh gitu. Atau untuk menguatkan batangnya agar lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Wahyudi, mahasiswa taman siswa yang melakukan magang di KP Bandar Buat.
yaitu yang akan menjelaskan tentang tumpang sari pada kacang dan jagung. Yaitu pertama-tama saya melakukan pembersihan gulma pada polybag dan menggemburkan tanah supaya kacang tumbuh dengan baik. Setelah itu saya memberikan kapur dolomit pada polybag. Setelah itu saya diamkan selama semalam dan semua polybag berjumlah 100. Untuk takaran dolomitnya yaitu 3 gram untuk 100 polybag. Dolomitnya yaitu 300 gram untuk 100 polybag. Masing-masing polybag mendapatkan 3 gram. Penanaman. Untuk penanamannya yaitu pada tanggal 9 September. Untuk pemupukan pertama yaitu menggunakan pupuk urea dolomit pada tanggal 27 September. Pemupukan kedua pada 2 Oktober setelah 23 hari. Pupuk ketiga yaitu 20 Oktober yaitu masuk 31 hari. Untuk perawatannya yaitu saya rutin dalam Bersihkan membersihkan gulma dan menggemburkan. dan menggemburkan polybag, tanah dalam polybag. Nah, Ya baiklah, untuk jagung yaitu saya pertama-tama membersihkan gulma dan membuat bedengan bedengan sepanjang kurang lebih 17 meter dan lebar 1 meter. Dan saya menggunakan jenis Paragon. Untuk pemupukannya, untuk jarak tanamnya yaitu lebar 70 cm dan jarak tanam panjangnya 20 cm. Untuk pemupukannya saya menggunakan pupuk dolomit pertama kali, dan setelahnya menggunakan pupuk NPK dan dolomit. Itu kami menanam jagung pada tanggal 22 September dan pupuk pertama diberikan pada 29 September usia 10 hari. Pupuk kedua 2 Oktober. Pupuk ketiga 20 Oktober pada masa 28 hari. Untuk perawatannya saya rutin dalam membersihkan gulma dan mengemburkan tanah supaya lebih subur. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya tentang tanaman tumpang sari, jagung dan kacang tanah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magang selama 40 hari di BPTP Sumbar, tepatnya di kebun percobaan Bandar Buat. Jadi dari akhir video ini kami akan membuat kesimpulan yang mana magang ini sangatlah perlu bagi kita yang
mencari gelar S1 di salah satu universitas. Jadi manfaat magang ini sangatlah bagus teman-teman, yang mana kita bisa mempelajari dunia kerja, baik itu disiplin waktu, kekuatan kerjasama antara teman-teman yang lain, dan kerjasama antara pihak instansi yang tempat kita magang. Jadi kita banyak mendapatkan ilmu teman-teman. Dan adapun yang saya dapatkan di sini yaitu saya dapat berbaur dengan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman di dunia pekerjaan yang berkaitan dengan saya ini, yaitu di bidang pertanian, dan juga banyak ilmu-ilmu lapangan yang saya dapatkan, baik itu di kantor maupun di luar. Yang saya rasakan di sini kita dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sebelumnya hanya teori yang kita dapatkan di kampus, kemudian bisa kita terapkan di lapangan gitu. Dan kemudian kita juga bisa bagaimana kita cara belajar bekerja sama dalam tim dan lain hal sebagainya gitu. Dan kita juga mendapatkan ilmu-ilmu yang di luar kantor ataupun yang kegiatan-kegiatan khusus yang pernah kita lakukan. Itu salah satunya yaitu mencaplak, yang mana di sana kita dapat mengetahui ataupun caranya memberikan jarak tanam pada sistem jejar legowo. Saya sangat merasakan manfaat magang ini, yaitu dengan dapat menambah wawasan saya untuk bertani yang baik dan benar, dan dapat berkomunikasi dengan baik antara pihak-pihak yang terkait. Baik teman-teman, jadi dari video ini bisa membantu kita lah untuk dalam mencari tempat magang. Jadi untuk kepada junior kami, mudah-mudahan bisa melihat video kami ini sebagai bahan acuan sebagai tempat magang yang akan dipilih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman, baik diri kami sendiri maupun orang lain yang menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.